Kita lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman menggunakan C#. Pada video yang ke-19 kita akan belajar fungsi dengan output. Kita ke VS Code-nya. Kita buka VS Code-nya, kemudian kita siapkan foldernya. Kita klik new folder, kita buat V19 seperti ini. Kemudian di dalam V19 seperti biasa kita akan masuk ke foldernya dulu. Kemudian berikutnya adalah .NET new console, kemudian kita enter. Kita akan tunggu sampai prosesnya selesai. Ini sudah selesai. Di sini filenya ada program.cs ini. Kita akan coba membuat sebuah fungsi dari video sebelumnya. Void tampil buka kurung tutup kurung seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah console.writeLine. Kemudian kita buat belajar fungsi seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian ini akan kita hapus. Ini kita ulang dari video sebelumnya. Kemudian kita tampil, kita panggil fungsinya, namanya adalah tampil. Kita Ctrl S, kemudian kita jalankan. Hasilnya adalah belajar fungsi. Jadi ini seperti di video sebelumnya. Kita membuat sebuah fungsi, ini nama fungsinya, nama bungkusnya, kemudian ini buka kurung tutup kurung. Ciri dari fungsi adalah buka kurung tutup kurung. Kalau ada yang dipanggil menggunakan buka kurung tutup kurung, artinya dia memanggil fungsi. Sekarang kita akan ganti, jadi di sini saya akan buat return, kemudian belajar fungsi ini saya akan taruh di dalam sini, seperti ini. Nah, yang ininya akan kita keluarkan. Kita taruh di dalam sini. Console.writeLine, kemudian ini fungsinya kita panggil di dalam sini, tampil. Jadi manggilnya ada di dalam console.writeLine karena fungsi untuk menampilkan ada di dalam console.writeLine. Jadi ini kita panggil di dalam sini. Berikutnya yang harus kita ganti, kalau di sini ada kata return, maka void ini tidak boleh dipakai. Ini akan kita ganti sesuai dengan yang ingin di return. Misalnya yang di return ini adalah string, berarti void ini harus berupa string. Jadi caranya seperti ini. Jadi string, kemudian nama fungsinya, kemudian buka kurung tutup kurung sesuai dengan yang ingin di return. Kita coba Ctrl S, kemudian kita jalankan. Kita akan lihat hasilnya belajar fungsi. Jadi untuk menampilkan menggunakan konsol, kemudian di dalam kurungnya kita panggil fungsi ini. Nah, penggunaan di sini kita mencoba mengeluarkan output. Jadi fungsi dengan output atau dengan keluaran adalah cirinya ini ada kata return. Dan karena di sini menggunakan kata return untuk mengeluarkan ini, maka yang voidnya itu diganti dengan tipe data. Saya akan ambil contoh lagi. Misalnya di dalam sini saya akan ganti dengan integer. Maka yang ada di dalam sini yang diretur adalah berupa integer. Misalnya 5, Ctrl S. Yang ditampilkan adalah, kita lihat hasilnya 5. Karena yang diretur berupa integer, maka yang di depan nama fungsi ini harus diganti dengan tipe data integer. Misalnya di sini 5,5. Maka yang di sini juga harus kita ganti dengan double. Jadi double tampil return 5.5, 5.5. Kita Ctrl S, kemudian kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Jadi yang di return di dalam sini adalah double, maka di sini juga double. Contoh berikutnya kita bisa gantikan juga dengan perkalian 5,5 kali 10. Kita bisa Ctrl S. Nah, ini contoh berikutnya. Jadi kita juga bisa menggunakan fungsi seperti ini. 5,5 kali 10 maka sama dengan 55. Karena yang diretur adalah double. Jadi cirinya double itu ada koma. Koma kalau sini menggunakan titik. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan dengan proses berikutnya. Contoh misalnya saya buat sebuah integer, maka kita buat di sini juga int. Misalnya int c sama dengan 4 kali 2.
kita juga bisa mengeluarkan variabelnya di dalam retur ini dengan C. Jadi kita proses dulu di dalam sini, disimpan di variabel, kemudian variabelnya ini dikeluarkan. Jadi kita Ctrl S. Nah, yang ini tidak berubah karena yang ini hanya memanggil saja. Kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau seperti ini ada yang di sini. Ini C, ini kita akan hapus, Ctrl S. Kemudian kalau ada error seperti ini, kita akan hapus. Kita coba jalankan di dalam sini. Hasilnya adalah 8. Nah, itu penggunaan fungsi dari retur. Tugas untuk materi ini adalah tugas video 19, jelaskan fungsi atau metode dengan output atau keluaran. Fungsi atau metode dengan output atau keluaran kita sudah coba belajar tadi. Jadi kita mengeluarkan dengan menggunakan retur untuk mengeluarkan string, untuk mengeluarkan integer, dan untuk mengeluarkan double. Jadi sudah dijelaskan di dalam sini. Untuk mengeluarkan sebuah nilai dari dalam fungsi ini kita menggunakan retur dan kita tulis tipe data di depan nama fungsinya ini sesuai dengan yang diretur. Kalau yang diretur adalah integer, maka yang di depan sini adalah integer. Kalau yang dikeluarkan di retur ini adalah string, maka yang di dalam sini juga string. Kalau yang diretur adalah double, maka yang tampil di sini adalah double. Nah, berikutnya buat program menggunakan metode dengan output. Kita akan coba buat, saya berikan contohnya. Ini adalah contoh penggunaan dari fungsi di mana ini akan mengalihkan A kali B, kemudian hasilnya taruh di sini, kemudian dikeluarkan lewat return ini. Contohnya kita akan coba jalankan. Kita akan tunggu. Ini adalah contoh sebuah fungsi untuk menghitung A kali B, kemudian disimpan di dalam C ini, kemudian C-nya diretur atau dikeluarkan dari fungsi, kemudian ini masih tetap untuk menampilkan fungsi. Jadi ketika di inputan A akan simpan variabel A ini, kemudian kita input B akan simpan di variabel B, kemudian A kali B simpan di variabel C, kemudian C-nya diretur atau dikeluarkan dari fungsi ini. Kita coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Input bilangan A misalnya 3, kemudian B-nya 4, returnya adalah 12. Jadi 3 kali 4 itu adalah 12. Jadi itu fungsi penggunaan dari metode yang menggunakan keluaran atau output ditandai dengan retur ini, dan di depan nama fungsi ini adalah tipe datanya. Itu saja materinya. Kemudian jangan lupa Google Doc-nya ini diisi, dan kemudian file yang ada dalam sini silahkan diupload ke GitHub supaya guru kalian tahu kalau kalian sudah mengerjakan tugas. Itu saja materinya, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.